Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka penerapan salah satu nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Delong sangat peduli akan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kami akan persembahkan video prosedur berperkara di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Delong yang tentunya ramah untuk penyandang disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redolong. Peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad untuk mencapai visi mewujudkan badan peradilan yang agung. Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redolong juga memiliki visi terwujudnya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redolong yang agung dan misi 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redolong. Yang kedua, memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redolong. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redolong. Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redolong dengan moto prima, yaitu profesional, ramah, informatif, melayani, dan akuntabel. Selamat pagi. Baik. Luar biasa. Apa kabarmu hari ini? Semangat, optimis, luar biasa. Apa foto kita? Prima. Apa itu? Profesional, ramah, informatif, melayani, akuntabel. PM Simpang Tiga Redolong. Prima, yes. Sebagai bentuk optimalisasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redolong memberikan video layanan prosedur berperkara yang ramah disabilitas. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Jenis perkara antara lain perkara pidana biasa seperti narkotika, penipuan, pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Proses beracara pidana biasa dimulai dari pembacaan dakwaan, keberatan terhadap dakwaan, tanggapan terhadap keberatan, putusan sela, kemudian pembuktian yang terdiri dari pemeriksaan saksi atau ahli, pemeriksaan terdakwa, dan bukti surat. Setelah itu dilanjutkan dengan tuntutan, kemudian pembelaan atau permohonan, dilanjutkan dengan tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan atau permohonan, lalu tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum, kemudian yang terakhir putusan. Selanjutnya, proses beracara pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Proses beracara pidana anak, sidang dilakukan secara tertutup untuk umum. Sebelum persidangan dimulai, wajib dilakukan proses diversi. Diversi memiliki pengertian pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Jika diversi berhasil, proses peradilan anak tidak dilanjutkan, lalu pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian penghentian pemeriksaan oleh hakim. Jika proses diversi gagal, maka peradilan anak dilakukan secara tertutup. Dalam perkara anak, hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum tidak memakai atribut persidangan, contohnya toga. Dan anak wajib didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Pidana lalu lintas. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas, maka sidang tilang dapat diputus tanpa dihadiri pelanggar lalu lintas.
3 langkah mudah yang cukup dilakukan masyarakat, yaitu yang pertama, melihat hasil sidang pada SIPP Pengadilan Negeri Simpang 3 Redolong. Yang kedua, membayar denda secara tunai atau elektronik. Yang ketiga, mengambil barang bukti dengan membawa bukti pembayaran, serta mengambil barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Bener Meriah. Kemudian, pengadilan negeri juga bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata gugatan seperti perceraian non-muslim, perbuatan melawan hukum, wan prestasi, dan lain-lain. Perkara perdata permohonan seperti pengangkatan wali bagi anak, pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa, permohonan ganti nama, dan lain-lain. Syaratnya cukup sederhana, yaitu eKTP dan surat permohonan atau gugatan. Perkara perdata gugatan sederhana, yaitu perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta dan pihak dalam satu domisili. Proses pendaftaran perkara perdata bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor pengadilan negeri atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara sesuai tempat tinggal tergugat. Perceraian non-muslim didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Gugatan terhadap benda tidak bergerak, di antaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Membayar panjar biaya perkara sesuai yang ditetapkan dapat dilakukan secara m-banking, ATM, atau dapat langsung disetor melalui teller. Kemudian menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas Pengadilan Negeri Simpang 3 Redolong ke tempat tinggal Anda. Selanjutnya, mengikuti seluruh proses di Pengadilan Negeri Simpang 3 Redolong. Berperkara secara elektronik dapat dilakukan secara pribadi atau melalui kuasa hukum. Jika diwakili kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika secara pribadi, dengan cara elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor Pengadilan Negeri Simpang 3 Redolong dengan membawa eKTP dan akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen e-court yang telah dibuat. Kemudian, membayar panjar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Setelah perkara didaftarkan, panggilan sidang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh jurusita ke alamat yang tertera. Apabila dalam persidangan, tergugat atau termohon setuju beracara secara elektronik, maka akan dibantu pembuatan akun e-court oleh petugas pengadilan. Proses jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan akan dilakukan secara elektronik atau e-litigasi. Kecuali dalam pembuktian, Anda harus datang langsung ke persidangan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Simpang 3 Redolong. Namun, jika tergugat atau termohon tidak bersedia mengikuti persidangan secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung Pengadilan Negeri Simpang 3 Redolong. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat langsung datang ke Pengadilan Negeri Simpang 3 Redolong yang beralamat di Jalan Bandara Rembele, Pantai Raya, Simpang 3 Redolong.